Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Fahmi dari absen 10, kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan ujian praktek kimia saya mengenai pembuatan indikator alami, yaitu ada 3 indikator. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan dalam larutan yang bersifat basah. Beberapa jenis bunga dengan warna mencolok dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melarut dan mengion dalam air menghasilkan proton H+, dan basa adalah zat yang melarut dan mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah zat yang menghasilkan dan mendonorkan proton H+ pada zat lain, dan basa adalah zat yang dapat menerima proton H+ dari zat lain. Lewis juga mengusulkan teori asam basa baru. Lewis yang juga mengusulkan teori oktet, memikirkan bahwa teori asam basa sebagai masalah dasar yang harus diselesaikan berlandaskan teori struktur atom, bukan berdasarkan hasil percobaan. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron, dan basa adalah zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Sifat-sifat asam antara lain korosif, yaitu dapat merusak logam dan marmer, mempunyai rasa asam, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dapat menetralkan larutan basa, dan pH kurang dari 7. Sedangkan sifat-sifat basa adalah bersifat kaustik, yaitu dapat merusak kulit, memiliki rasa pahit dan licin, dapat membirukan kertas lakmus merah, dan dapat menetralkan larutan asam. pH lebih dari 7. Basa dan asam merupakan zat kimia yang memiliki sifat-sifat yang dapat membantu kita untuk membedakannya. Dalam laboratorium kimia, indikator asam basa yang biasa digunakan adalah indikator buatan dan indikator alami. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai indikator alami. Indikator alami merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alami yang biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya, kembang sepatu merah di dalam larutan asam akan berwarna merah dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Kol ungu di dalam larutan asam akan berwarna merah keunguan dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau, dan lain-lain. Tujuan pada praktikum ini adalah pertama, untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada beberapa ekstrak indikator alami. Kedua, mengetahui ekstrak yang cocok sebagai indikator asam basa alami. Ketiga, mengetahui sifat indikator asam atau basa berdasarkan perubahan warna pada ekstrak alami. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah pertama, 6 buah piring kecil, kedua, 3 buah gelas, 3 sendok, keempat pisau, kelima saringan, keenam blender atau juga bisa dipakai ulekan, ketujuh yaitu air, ke-8 cuka, ke-9 deterjen, ke-10 yaitu bahan untuk indikator alami yaitu buah naga, kunyit, dan wortel. Pertama-tama, kuliti kunyit. Kedua, potong-potonglah kunyit tersebut dan masukkan pada nampan blender atau wadah blender. Ketiga, masukkan air. Keempat, nyalakan blender dan haluskan. Kelima, saringlah larutan tersebut. Buanglah ampas tersebut. Berikut adalah larutan kunyit.
Ulangi cara ini pada wortel dan buah naga. Berikut adalah hasil blenderan tersebut. Yang pertama adalah kunyit, wortel, dan ini adalah buah naga. Lalu, siapkan 6 piring dan masukkan air cuka pada 3 piring tersebut. Buatlah air sabun. Masukkan air sabun ke 3 piring lainnya. Setelah itu, campurkanlah air sabun dan air cuka dengan larutan yang telah kita buat, yaitu larutan indikator bahan alami. Yang pertama itu bisa dilihat adalah wortel, yang kedua adalah kunyit, dan yang ketiga adalah buah naga. Berikut ini adalah hasil dari pengujian bahan indikator alami tersebut. Kunyit berwarna dasar kuning dan bila dicampurkan larutan cuka atau asam asetat, warnanya akan tetap kuning. Akan tetapi, larutan kunyit dapat berubah menjadi warna merah saat dimasukkan larutan basah, yaitu larutan deterjen. Wortel yang berwarna dasar kuning dan bila ditambahkan larutan cuka warna tetap kuning. Dan saat dicampur dengan larutan sabun atau deterjen, warnanya menjadi kuning kecoklatan. Sedangkan pada buah naga yang berwarna dasar merah muda keunguan, saat dicampurkan dengan larutan cuka, warnanya sedikit lebih muda. Dan pada larutan sabun atau deterjen, warnanya berubah menjadi ungu pekat. Sifat suatu larutan dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam dan basah, yaitu zat-zat warna yang warnanya berbeda dalam larutan asam dan basah. Untuk mengidentifikasi sifat dari asam dan basah, dapat menggunakan kertas lakmus, larutan indikator atau indikator alami. Berbagai bahan tumbuhan yang berwarna, seperti daun mahkota bunga, yaitu kembang sepatu, bougainville, mawar, dan lain-lain, lalu kunyit, kulit manggis, buah naga, kubis ungu, dan wortel juga dapat digunakan sebagai indikator asam basah. Ekstrak bahan-bahan ini dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basah. Dapat disimpulkan setelah pengujian indikator alami tersebut dengan air sabun sebagai larutan basah dan air cuka sebagai larutan asam, pada buah naga dan kunyit perubahan warna dapat terlihat dengan mudah. Sedangkan pada wortel, perbedaan warna dari keduanya berbeda namun tidak beda jauh. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa ekstrak buah naga dan kunyit jauh lebih bagus dalam fungsinya sebagai indikator alami. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.